Nah, dia hidup teman-teman, lampunya nih. Hidup. Ini akan mati sendiri nih teman-teman. Tuh. Pas kan 13.59 dia mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di multi channel. Di video kali ini kita akan coba membahas seputar teknik ya teman-teman. Kita akan membahas sebuah alat yang bisa kita manfaatkan mungkin ke peralatan rumah tangga teman-teman. Jadi kita akan membuat alat, nanti peralatan rumah tangga itu bisa otomatis hidup dan bisa otomatis mati. Kita menggunakan alat yang namanya timer. Nah, ini timer seperti ini teman-teman. Ini banyak di toko-toko online. Timer ini ada dua teman-teman jenisnya. Ada timer AC yang bisa dihubungkan ke listrik rumah, ada timer DC. Nanti yang dihubungkan ke powernya ke aki ya teman-teman. Nah, apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Yang pertama, kabel. Ini belakangnya teman-teman. Teman-teman perlu 4 kabel. 1, 2, 3, 4, perlu 4 kabel. Ini ada 4 teman-teman kabelnya. 1, 2, 3, sama 4 yang tercolok nih, yang tersambung. 4 kabel teman-teman. Ini buat ngetesnya lampu, fitting lampu, sama colokan. Ini nanti yang kita akan coba timernya berfungsi atau tidak teman-teman. Nah, pertama kita bedah dulu nih teman-teman timer ini. Fungsinya, cara mengoperasikannya seperti apa timer ini. Ini saya beli yang paket lengkap, sudah ada casingnya seperti ini teman-teman. Biar nggak berdebu ya teman-teman, saya beli yang paket lengkap. Nah, casingnya bisa dibuka seperti ini. Kalau teman-teman beli timernya aja, ini dapat yang lingkaran ini aja nih teman-teman. Ini casing terpisah, casing sama tutup nikahnya ini terpisah. Nah, ini timer digitalnya nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini masih terkunci ya, ini masih terkunci. Itu ngebukanya pakai tombol CR ini, diketik 4 kali, dipencet 4 kali. Yang ini buat mengatur jam ini, jam normal. C ini buat reset. P ini nanti buat mengatur timer. D ini buat mengatur hari. H itu buat mengatur jam. M itu buat mengatur menit. Dan ini tombol yang ada tulisan manual ini buat mengatur timer itu akan dinyalakan atau dimatikan teman-teman. Oke, kita simulasi. CR ini kalau kita pencet 4 kali buat membuka kunci ini. Ini kalau kuncinya tidak terbuka, ini teman-teman mau pencet tombol ini nggak bisa. Nggak bisa disetting teman-teman. Dia keadaannya terkunci. Ini dibuka dulu pakai tombol CR, ketik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, dia sampai hilang, teman-teman baru bisa beroperasi. Teman-teman kalau mau setting timer, pencet huruf P. Settingan pertama. Nih, ada tulisannya 1 on. Nah, teman-teman bisa lihat nih 1 on. Nah, di sini waktu yang teman-teman ingin tentukan berapa, hari apa. Misalkan teman-teman nih ini day, hari. Teman-teman mau hari apa timer ini nyala. Misalkan hari Kamis nih. Hari Jumat, nih Jumat. Hari Sabtu, hari Minggu, atau Senin, Rabu, Jumat, ada variasi harinya. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh, variasi harinya, atau setiap hari nyala, atau ingin per hari. Misalkan teman-teman ingin menghidupkan timer ini hari Senin, Monday, jam berapa nih teman-teman. Misalkan jam 16, menitnya misalkan jam 16.00 misalkan 00, timer hidup nih 1 on, itu artinya timer akan hidup di jam 16.00 hari Senin. Lalu akan mati di jam berapa, hari apa. Nah, teman-teman pencet lagi huruf P ini. 1 off. 1 off itu timer akan mati di posisi hari apa dan jam berapa. Kita posisikan timer mau mati di hari Senin lagi deh biar gampang. Ini kan kalau ini mati di hari Kamis. Nah, ini matinya di hari Senin lagi. Misalkan hari Senin lagi matinya. Nah, mati hari Senin lagi. Tadi kan jam 16 hidup. Anggap kita menghidupkan barang elektronik itu selama 1 jam. Berarti matinya jam 17. Nah, pencet nih 17 sampai 17. 17. Nanti dia mati di jam 17. Teman-teman pencet jam normal.
Nah, timer ini aktif. Kalau timer ini ingin teman-teman matikan dan ingin menjalankan barang elektronik teman-teman secara manual, teman-teman pencet manual. Nanti di sini nih, ini ada tulisan on teman-teman. Ini artinya timer aktif. Kalau teman-teman pencet manual, akan ada tulisan auto. Artinya timer nanti akan menyesuaikan. Jadi bisa auto, pengoperasiannya bisa auto teman-teman. Nah, ini pencet lagi, ada off. Off ini jadi teman-teman barang elektroniknya tidak terpengaruh dengan timer ini. Teman-teman bisa menjalankan barang elektronik teman-teman secara manual, bisa menghidupkan dan mematikannya secara manual. Timer ini tidak berfungsi kalau teman-teman off di sininya. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan timer ini secara otomatis, teman-teman arahkan ke posisi on. Ini nanti timer ini akan hidup. Gitu teman-teman. Nah, ada berapa sih ini untuk setting waktunya? Tadi teman-teman pencet huruf P. Nah, ini timer pertama akan hidup di hari Senin jam 16 dan akan mati di hari Senin jam 17. Lalu teman-teman ingin membuat settingan yang kedua, settingan timer kedua. Teman-teman pencet lagi huruf P. Nah, di sini berubah angka 2 on. Jadi timer kedua akan hidup di jam berapa hari apa dan akan mati di jam berapa dan hari apa. Ini banyak teman-teman, bisa sampai kurang lebih 16 settingan nih. 5 on, 5 off, 6 on, 6 off. Jadi teman-teman bisa setting sebanyak itu untuk pengoperasian timer ini. Nah, teman-teman, tapi sebelum menggunakan timer ini, jam ini harus disesuaikan dulu dengan waktu teman-teman agar timernya nanti tidak ngaco ya teman-teman. Nah, ini timer yang saya gunakan ini timer tipe AC. Ini speknya teman-teman. Timer tipe AC. Nah, ini speknya teman-teman bisa lihat. Di situ satu HP speknya 125 VAC atau 2 HP 250 VAC. Nah, ini speknya teman-teman. Sebentar saya fokusin. Nah, di situ cuman sampai kapasitas 16 ampere, teman-teman. 16 ampere. Jadi, kalau lebih dari 16 ampere dia tidak bisa ya, teman-teman. Nih. 16 ampere. Single pole ini speknya. Nah, berikut ini bagian dari pemasangan kabel pada timernya ya teman-teman. Karena di sini port dari timernya lumayan banyak dan kabelnya juga pemasangannya lumayan rumit. Ya mungkin nggak rumit sih bagi teman-teman yang sudah biasa berkecimpung di bidang elektro ya teman-teman. Nah, di sini saya coba simulasikan pemasangan kabelnya seperti apa. Di situ kita bisa lihat ada timer, saklar, dan satu colokan. Colokan itu nanti yang teman-teman hubungkan ke listrik rumah ya teman-teman. Nah, dari colokan itu kita bisa dapat kabel positif dan kabel negatif ya teman-teman. Itu saya beri warna hitam dan warna biru. Sedangkan di timer itu ada 4 port. 1, 2, 4, dan 5. Nomor 3-nya tidak dipakai ya teman-teman. Dan di situ juga ada saklar. Nanti saklar itu yang teman-teman gunakan untuk menghubungkan benda-benda elektronik yang ingin dimasukkan ke timer. Jadi benda-benda elektronik yang ingin dibuat otomatis, hidup dan mati otomatis gitu teman-teman. Nah, oke. Di situ teman-teman bisa lihat kabel yang warna hitam itu nanti teman-teman hubungkan ke port nomor 1 dan nomor 4 pada timer. Dan dihubungkan juga ke port positif pada colokan listrik ya teman-teman. Sedangkan kabel yang warna biru nanti teman-teman hubungkan ke port nomor 2 pada timer, hubungkan juga ke colokan listrik yang bagian negatif, dan dihubungkan juga ke saklar otomatis nantinya yang teman-teman akan gunakan. Nah, untuk port nomor 5, itu yang kabel berwarna kuning simulasinya, teman-teman hubungkan ke saklar yang bagian positif. Nah, jadi secara singkatnya port nomor 1 dan nomor 4 dihubungkan bersama-sama ke timer dan dihubungkan ke colokan listrik positif. Port nomor 2 di timer hubungkan ke colokan listrik negatif dan ke negatif pada saklar. Yang nomor 5
itu hubungkan ke positif pada saklar. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba rakitkan sesuai dengan bagian ini posisi kabel pada timer. Nanti langsung kita simulasi timernya bekerja atau tidak ya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini bentuk rangkaiannya. Ini timer yang sudah saya rangkai dan saya rakit sesuai dengan skema atau diagram yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Nah, ini saya buat colokan seperti ini supaya nanti bisa pakai untuk lampu, untuk barang elektronik lainnya nih bisa langsung dicolokkan ke sini agar bisa masuk ke timer otomatisnya itu teman-teman. Jadi timer otomatis itu bisa dibikin colokan seperti ini atau dia nanti bisa langsung dihubungkan ke saklar rumah teman-teman. Itu tergantung teman-teman maunya seperti apa. Ini saya coba dengan lampu ya teman-teman. Nah, kita coba setting dulu timernya teman-teman nih. Timer ini jam normalnya itu 13.56. Jam 13 saat ini jam 13.56 hari Rabu, teman-teman. Berarti kita akan setting di 13.58 aja ya, teman-teman. 13.58 timer ini hidup. Nah, 13.58 timer ini hidup. Kita buka dulu kuncinya, tekan huruf P. Timer ini on, satu on di 13.58. Ini udah 13.20 ya, 13.20 harinya hari Rabu. Jangan lupa harinya teman-teman, ini udah hari Rabu jam 13.58 kita akan hidupkan timernya. 13.58. Nah, seperti ini. 58 dia hidup dan akan mati semenit kemudian. 13.59 hari Rabu juga nih, Rabu 13.59 dia akan mati nih teman-teman, off. Setelah itu teman-teman pencet jam normal lagi. Nanti dia di 13.58 ini akan hidup lampunya nih. Ini sebentar lagi, berapa detik lagi nih. Tuh, tinggal 30 detik lagi dia akan hidup teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman pindahkan ini ke auto nih. Ininya ke auto, pencet yang manual ini supaya dia otomatis. Nah, ini di 13.58 dia akan hidup teman-teman nih. Kita tunggu. 13.58 lampu ini akan hidup otomatis. Nah, tinggal 3 detik lagi. Nah, dia hidup teman-teman lampunya nih. Hidup. Silau ya teman-teman nih. Dia hidup. Lampunya hidup. Timernya nih 13.58 ya teman-teman. Nah, 13.58 20 detik. Nanti 40 detik kemudian ini lampu ini nih, ini akan mati lagi nanti nih. Lampu ini akan mati lagi nih teman-teman. Kita lihat timernya udah 13.58 40 detik ya, 20 detik lagi nih teman-teman. Nanti setelah 20 detik lagi coba saya jauhin, saya zoom out supaya bisa lihat lampunya mati atau tidak. Nah, ini tinggal 10 detik lagi. Nah, 10 detik lagi nih, 10 detik lagi, 55. Nah, ini akan mati sendiri nih teman-teman. Tuh, pas kan 13.59 dia mati. Nih lampunya mati teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin video kali ini sharingnya cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman lain yang ingin melakukan setting otomatis dengan saklar ini. Mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman subscribe, komen, like, and share jika dirasa video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya teman-teman. Jadi teman-teman jika ada yang ingin berbagi, sharing juga, silahkan teman-teman tuliskan komentar di kolom komentar teman-teman. Nantikan video-video dari multi channel selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.